Hadirin, anggap ae kula niki Gus Ikdam tapi kelebihan ses ngoten nggih. Gak bahaya ta. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mentakdir kita ngumpulkan kita di sore yang mulia ini. Dengan kita semua duduk, alhamdulillah kita tetap bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Maka tepat kiranya hadirin di tempat mulia ini, sore hari ini kita niat, kita minta kepada Allah, apapun hajat kita, apapun masalah kita, ketika kita atasi dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi, kita duduk di sini menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita yakin tidak keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali semua hajat kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pun tidak usah panjang-panjang, nanti langsung sholawatan. Saya akan bawakan satu cerita yang sangat menarik hadirin. Insya Allah buat inspirasi tatkala kita pulang dari majelis ini. Amin Allahumma. Diceritakan hadirin yang dirahmati oleh Allah, di suatu negeri ada seorang juragan nggih. Boten semerap, mbok juragan TikTok nopo juragan layangan neker ndak disebutkan, cuma seorang juragan ngoten. Seorang juragan ini dengan sombongnya, dengan jahatnya zalim kepada budaknya, aniaya kepada budaknya, selalu menyiksa budaknya. Di desa itu pula, di tetangga desa itu pula ada seorang alim, seorang wali, seseorang kiai ibaratnya yang doanya mustajabah, doanya selalu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, yang bernama Syekh Mansur bin Amar. Syekh Mansur bin Allahumma sholli ala Muhammad. Syekh Mansur ini terkenal doanya mustajabah hadirin. Doanya selalu diijabah oleh Allah. Suatu ketika budak yang terdolimi, yang dianiaya, yang setiap hari digojloki bosnya, ibaratnya di roasting oleh bosnya ini, setiap hari disuruh belanja ke pasar. Budakku sini kamu belanja ke pasar beli makanan buat nanti malam. Zaman itu tidak ada Grab, Gojek, Shopee dan sebagainya. Berangkat dia ke pasar. Singkat cerita hadirin, sampai ke pasar orang ini bingung, semua pasar tutup pasar, gak ada orang jualan, babar belas, Indomaret pun tutup. Sampai akhirnya si orang budak terdolim ini tanya kepada satu orang, mas saya mau tanya, ini pasar kok tutup, pada kemana semua ini? Lalu ada orang itu mengatakan, kamu nanya, Dilan Cepmek ternyata ada di desa itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau pasar mas hari Minggu tutup semua karena mereka semua datang ke majelisnya Syekh Mansur bin Amar. Zaman dulu kalau ada majelis, ada taklim seperti ini, ada kegiatan sholawatan seperti ini, pasar tutup, Indomaret tutup, semua berbondong-bondong datang ke majelis. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya budak ini timbang bingung, ingat ya, ini budak timbang bingung, tidak jelas datang ke majelisnya Syekh Mansur dengan niatan tidak sengaja hadir. Tidak sengaja hadir, cuma ingin ya apa sih majelisnya Syekh Mansur ini, bagaimana majelisnya Syekh Mansur. Allahumma sholli ala Muhammad. Berangkat budak ini ke majelisnya Syekh Mansur. Sampai di sana hadirin, Syekh Mansur menyampaikan tausiahnya, menyampaikan doanya sudah semua. Ada seorang datang kepada Syekh Mansur, Syekh Mansur, saya butuh uang 4 dinar Syekh Mansur. Kalau saya tidak bayar 4 dinar, pulang ini saya bakal digojloki, saya bakal dimasukkan hotel Prodio, dimasukkan penjara. Bagaimana Syekh Mansur solusinya? Tolong saya. Syekh Mansur lihat dompet, tidak bawa dompet. Tanya kepada jamaah yang hadir. Man lahu arba' danayir falahu arba'u da'wat, kata Syekh Mansur. Siapa orang punya uang 4 dinar, saya ganti dengan 4 doa yang mustajabah, 4 doa yang insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu cuma budak ini aja yang punya uang 4 dinar, uangnya juragannya yang jahat tadi, juragannya yang aniaya tadi. Lalu dengan pedenya dia mengatakan, saya Syekh Mansur punya uang 4 dinar. Urusan digebloki, urusan belakang sudah. Penting nolong orang dulu, penting membantu orang dulu. Maju dia. Sudah uangnya dikasih semua, Syekh Mansur tanya, apa 4 doa yang kau ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Syekh Mansur, saya minta doakan juragan saya ini dikasih hidayah ijabah sama Allah Subhanahu wa taala.
supaya dia berubah, tidak jadi zalim lagi. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, Syekh Mansur, doakan saya capek jadi budak, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat saya. Yang nomor 3, Syekh Mansur, doakan saya bisa membayar uang 5 dinar tadi, 4 dinar tadi ini, karena itu uang juragan saya. Yang nomor 4, saya berdoa Syekh Mansur, mudah-mudahan engkau Syekh Mansur, saya dan yang hadir di majelis ini semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Didoakan oleh Syekh Mansur hadirin dengan 4 doa tadi ini. Singkat cerita, budak ini pulang. Sampai rumah juragannya tanya, mana belanjaan yang kamu belanjakan, uang 4 dinar saya mana tadi yang kamu belanjakan. Ojo ngamuk sih, ente nono, tak jelas no sampean. Jangan marah dulu. Tadi saya tidak sengaja datang majelisnya Syekh Mansur, ada orang butuh uang 4 dinar. Saya kasih kepada Syekh Mansur, saya didoakan dengan 4 doa yang mustajabah. Lalu juragannya tanya, minta doa apa kamu? Yang pertama, saya minta supaya engkau taubat kepada Allah dan saya diampuni dosanya oleh Allah, saya diangkat derajat saya dan Syekh Mansur diampuni dan saya bisa membayar uang 4 dinar itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya hadirin, singkat cerita, keesokan harinya juragannya ini tadi yang jahat, yang aniaya, dikasih taubat oleh Allah. Ini budak dibebaskan oleh majikannya, uang 4 dinar tidak usah bayar, dia diselamatkan oleh majikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini digarisbawahi dari cerita singkat ini budak tidak sengaja hadir ke majelis, cuma pura-pura datang ke majelis. Itu dicatat oleh Allah, dikabulkan hajatnya. Bagaimana kita yang sudah siang tadi sampai sekarang duduk istiqomah, bersolawat, dengarkan mauidhah hasanah, kita yakin pulang dari majelis ini, dari sekolah ini pasti hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tepat kiranya sekarang minta kepada Allah hajat-hajat kita dengan perasaan yakin bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa hadza minni wal afwa minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.